Selamat siang. Eh, Hari ini kita akan bahas chapter 1 masalah manajemen kredit ya. Jadi manajemen kredit chapter 1 yaitu tentang pengertian kredit. Namun sebelumnya saya akan agendakan apa saja yang akan dibahas dalam perkreditan. Yaitu chapter 1 akan membahas masalah pengertian kredit, kemudian chapter 2 organisasi dan kebijakan kredit, chapter 3 risiko dalam perkreditan, chapter 4 analisis kredit dan nota analisis kredit, chapter 5 aspek hukum kreditan, chapter 6 kolektibilitas, jaminan dan PPAP, chapter 7 kredit komersial, chapter 8 kredit konsumer, chapter 9 kredit bermasalah, serta chapter terakhir studi kasus kredit modal kerja dan kredit investasi ya. Nah, untuk chapter 1 kita akan bahas tentang pengertian kredit ya. Kredit, definisi kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 92 dan yang telah diubah dengan Undang Nomor 10 Tahun 98 adalah kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga ya, atau bagi hasil kalau di syariah ya. Itulah pengertian kredit. Kemudian kata kredit itu sendiri sebetulnya berasal dari Latin ya, bahasa Latin credere yang berarti percaya ya. Maksudnya memberikan kredit itu harus dipercaya ya. Bank itu adalah mempercaya pada nasabahnya yang ambil kredit. Jadi kredit adalah kepercayaan. Kemudian apa saja unsur-unsur kredit? Menurut Kashmir SEMM 2008, maka kredit terdiri dari unsur-unsur kepercayaan yaitu kemudian kesepakatan karena ada perjanjian kredit, kemudian kredit ada jangka waktunya ya, jangka waktu pemberian kredit bisa jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kemudian ada risiko ya, kalau tidak ada yang bayar, nasabah tidak bayar maka risiko. Kemudian ada balas jasa atau bunga atau administrasi ya. Jadi nasabah harus bayar bunga, provisi dan administrasi itu sebagai balas jasa ya. Kemudian secara sepintas kita lihat tentang kredit itu sendiri, yaitu kredit itu ada perjanjian, ada jangka waktu, mengandung risiko ya, mengandung risiko sehingga kredit itu harus prudent, harus hati-hati dilaksanakan oleh bank kepada debitur. Nah, debitur harus membayar bunga dan melunasi ya. Itu sekitar kredit ya. Kemudian jenis-jenis kredit, ada kredit berdasarkan kegunaannya, yaitu ada kredit investasi untuk pengadaan barang modal, kredit jangka panjang biasanya lebih dari satu tahun. Kemudian kredit modal kerja itu biasanya maksimal 1 tahun ya, untuk beli bahan baku dan operasional perusahaan, itu namanya kredit modal kerja. Kemudian dilihat dari tujuan kredit, ada kredit produktif, konsumtif dan perdagangan ya. Kemudian dilihat dari jangka waktunya, jangka pendek, kredit jangka menengah dan kredit jangka panjang ya. Kemudian dilihat dari jaminannya, ada kredit dengan jaminan ya, secure loan, ada kredit tanpa jaminan atau unsecured loan atau KTA, kredit tanpa agunan ya. Kemudian dilihat dari sektor usaha, ada kredit pertanian, kredit untuk peternakan, kredit untuk industri, kredit untuk pertambangan, untuk pendidikan, kredit profesi, kredit perumahan, dan kredit lainnya ya. Kemudian mengenai fungsi dan peranan kredit dalam ekonomi, tentunya kredit ini adalah penerimaan pajak dari pengusaha untuk pemerintah, bisa membuka lapangan kerja. Kredit ini ya bisa meningkatkan jumlah barang dan jasa, menghemat devisa negara karena ada produk pengganti impor, meningkatkan devisa negara, meningkatkan peredaran uang, menciptakan lapangan kerja karena investasi meningkat dan lain-lain ya. Itu fungsi kredit.
Nah, ini ada hubungan kredit dengan pendanaan, di mana bank sebagai intermediasi di tengah-tengah di antara masyarakat yang surplus spending unit, yaitu masyarakat yang punya dana, akan dimediasi untuk disalurkan dananya kepada masyarakat yang kekurangan dana atau yang membutuhkan dana, yaitu atau defisit spending unit ya. Sehingga bank itu tujuannya adalah memberikan kredit kepada orang yang butuh kredit untuk kesejahteraan rakyat ya tentunya ya. Nah, ini ada sedikit gambaran neraca suatu bank ya. Sebelah kiri ini adalah debit, sebelah kanan penggunaan dana, atau sebelah kiri penggunaan dana, sebelah kanan kredit atau sumber dana ya. Jadi kredit sendiri itu adalah penggunaan dana, aset utama bank ya. Kemudian sumber dananya sebelah kanan yaitu ada giro, tabungan, deposito, surat berharga dan lain-lain. Jadi makanya kredit ini sangat berarti bagi bank, karena itu sebagian besar dana bank itu adalah kredit yang sebagai aset utama bank. Sehingga kalau kredit ini gagal, maka kebanyakan bank juga akan mengalami kegagalan atau merugi ya. Sehingga pada nasabah bisa mengerti bahwa kredit adalah aset utama bank dan harus dikembangkan dan harus menghasilkan supaya bank tetap eksis ya. Saya kira sampai sini mengenai chapter 1 pengertian tentang kredit. Sampai jumpa di chapter 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.